Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita dalam keadaan baik-baik saja ya. Saya ucapkan selamat datang di video pembelajaran ekonomi. Nah, pada kali ini kita akan membahas terkait salah satu permasalahan perekonomian di Indonesia, yaitu pengangguran. Dan nantinya kita juga akan membahas sedikit terkait pengangguran di Indonesia dan pandemi COVID-19. Pengangguran pasti ada di setiap negara, baik itu negara maju seperti Amerika Serikat maupun negara berkembang seperti Indonesia. Jumlah pengangguran pada umumnya sejalan dengan tingkat pertumbuhan perekonomian di suatu negara. Apabila tingkat pertumbuhan perekonomian di suatu negara meningkat atau membaik, maka angka pengangguran ini pun akan cenderung menurun. Pengangguran juga erat kaitannya dengan tersedianya lapangan kerja di masyarakat. Apabila masyarakat menyediakan lapangan kerja yang cukup luas dan memadai, maka angka pengangguran ini pun akan menurun juga. Nah, teman-teman, apakah kalian tahu apa itu pengangguran? Ya, dilansir dari buku Makroekonomi Modern tahun 2007 karya dari Sadono Sukino, bahwa pengangguran adalah keadaan atau kondisi seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja namun belum mendapat kerja atau sedang mencari pekerjaan. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas terkait jenis-jenis pengangguran. Jenis-jenis pengangguran di sini dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah pengangguran berdasarkan penyebabnya, dan yang kedua pengangguran berdasarkan lama waktunya kerja. Mari kita bahas satu persatu. Pengangguran berdasarkan penyebabnya dibedakan menjadi 4. Yang pertama adalah pengangguran siklikal. Pengangguran siklikal ini artinya pengangguran yang disebabkan karena adanya maju mundurnya perekonomian di suatu negara. Apabila di suatu negara mengalami kemunduran perekonomian, maka perusahaan pun akan mengurangi produksinya karena daya beli dari masyarakat ini pun merendah. Kemudian yang kedua adalah pengangguran struktural. Pengangguran struktural ini artinya pengangguran yang disebabkan karena perubahan struktur perekonomian. Contohnya adalah peralihan dari sektor perekonomian perkebunan menuju sektor perekonomian industri. Kemudian yang ketiga adalah pengangguran friksional. Pengangguran friksional ini disebabkan karena adanya sistem yang tidak bisa mempertemukan antara lowongan pekerjaan atau pembuka lowongan kerja dengan para pencari kerja. Hal ini dapat terjadi karena adanya kendala informasi, waktu, dan juga geografi. Kemudian, yang keempat adalah pengangguran teknologi. Pengangguran teknologi ini terjadi karena adanya peralihan penggunaan tenaga manusia menuju tenaga mesin, sehingga banyak perusahaan yang menggunakan tenaga mesin karena mereka beranggapan dengan menggunakan mesin, pekerjaan mereka akan lebih mudah, cepat selesai, dan juga hemat biaya. Jenis yang kedua adalah pengangguran berdasarkan lama waktunya kerja. Berdasarkan lama waktunya kerja, pengangguran dibedakan menjadi 4. Yang pertama adalah pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka ini artinya kondisi di mana seseorang yang sama sekali tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Hal ini terjadi antara lain karena tidak tersedianya lowongan kerja di masyarakat dan ketidaksesuaian antara latar belakang si pencari kerja dengan kriteria lowongan pekerjaan yang ada. Kemudian yang kedua adalah pengangguran tidak sepenuh waktu atau setengah pengangguran. Pengangguran seperti ini ditujukan kepada seseorang yang sudah memiliki pekerjaan namun jam kerjanya masih sedikit, tidak sesuai dengan jam kerja pada umumnya yaitu 7-8 jam. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan mereka pun pendapatannya masih kurang. Yang selanjutnya adalah pengangguran terselubung. Pengangguran terselubung ini ditujukan kepada seseorang yang sudah memiliki pekerjaan namun produktivitas kerjanya masih rendah. Hal ini terjadi karena ketidaksesuaian latar belakang pendidikan dengan pekerjaannya.
Yang keempat adalah pengangguran musiman. Pengangguran musiman adalah di mana seseorang tidak dapat bekerja pada saat bergantian musim. Contohnya adalah seorang petani. Nah, petani ini akan bekerja pada saat mereka sudah panen dan mereka akan menganggur untuk menunggu waktu panen berikutnya. Materi yang selanjutnya adalah faktor penyebab pengangguran. Ada beberapa hal yang menyebabkan pengangguran, antara lain yang pertama, jumlah tenaga kerja dan jumlah lapangan pekerjaan yang tidak seimbang. Kedua, adanya kemajuan teknologi. Ketiga, pengalaman dan keterampilan si pencari kerja tidak sesuai dengan kriteria. Keempat, adanya PHK. Dan yang kelima, adanya persaingan pasar global. Selanjutnya, kita akan membahas terkait pandemi COVID-19 dan pengangguran di Indonesia. Pandemi COVID-19 masih mendera Indonesia hingga saat ini sejak pemerintah mengkonfirmasi kasus pertama di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020. COVID-19 ini tidak hanya menciptakan krisis kesehatan masyarakat, namun juga menciptakan aktivitas ekonomi nasional yang terganggu. Keputusan pemerintah memberlakukan PSBB sejak April 2020 ternyata berdampak luas dalam proses produksi, distribusi, dan kegiatan operasional lainnya yang akhirnya mengganggu kinerja perekonomian. Hal ini menyebabkan angka pengangguran dan kemiskinan di Indonesia meningkat. Pada tahun 2021, TPT atau tingkat pengangguran terbuka diperkirakan mencapai kisaran 7,7% hingga 9,1%. Jumlah pengangguran juga diprediksi meningkat antara 10,7 juta hingga 12,7 juta orang. Kemudian, berapa penambahan jumlah pengangguran pada 2021 jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya? Apakah angka tersebut merupakan yang terbesar dalam 10 tahun terakhir? Mari kita simak grafik tingkat pengangguran terbuka Indonesia dari tahun 2010 hingga 2020. Jika diperhatikan, angka TPT mempunyai kecenderungan untuk meningkat pada bulan Agustus dan kembali turun pada bulan Februari. Hal tersebut dipengaruhi periode tahun ajaran sekolah yang berakhir pada semester ganjil, sehingga banyak lulusan sekolah yang tengah mencari kerja juga turut tercatat. Melihat perubahan angka pengangguran pada periode Agustus setiap tahunnya, angka pengangguran mengalami perubahan yang fluktuatif. Jika prediksi Bappenas mengenai angka pengangguran pada 2021 terjadi, maka angka tersebut menjadi angka pengangguran terbesar dalam 10 tahun terakhir. Hal tersebut mencatatkan angka perubahan tertinggi dalam 10 tahun terakhir dengan adanya kenaikan antara 3,82 juta hingga 5,82 juta orang dibandingkan angka Februari 2020. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat hingga 27 Mei 2020 sebanyak 1,79 juta buruh terdampak pandemi COVID-19. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah menyebut angka tersebut merupakan hasil pendataan Kemenaker bersama BPJS Ketenagakerjaan. Berikut ini adalah grafik dari jumlah pekerja terdampak COVID-19 hingga 27 Mei 2020. Dalam rinciannya, Kemenaker menyebut angka tersebut terdiri dari pekerja sektor formal yang dirumahkan dan pekerja sektor formal yang terkena PHK. Pekerja sektor informal juga turut terdampak. Kondisi serupa turut terjadi pada beberapa perusahaan rintisan atau startup di Indonesia, seperti Gojek dan Grab. Nah, cukup sekian video kita pada kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.